Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kali atas kesempatannya. Hari ini insya Allah kita lanjut belajar lagi ya. Setelah pekan lalu kita ketemu buat belajar di pekan berapa ya? Pekan satu kayaknya ya kita ketemunya ya. Terus kelasnya dipecahkan ya, kelasnya dipecah jadi U1A, U2A, U1A, U1B, U1C. Nah, kita ketemu lagi di pekan 3, alhamdulillah. Sebelumnya kakak mau tanya, ini barusan ngeset pakai pakai konektor baru, jadi kakak belum tahu hasil outputnya. Kalian dan teman-teman, suara kakak jelas nggak? Putus-putus atau gemeresek gitu? Jelas nggak? Aman, alhamdulillah. Wah, kalau aman, wah kakak senang sekali. Insya Allah hari ini kita coba akan mulai materi lagi ya. Setelah kemarin di pekan pertama kita belajar tentang listrik dinamis arus searah, hari ini kita lanjutin. Hari ini kita lanjutin tentang listrik dinamis arus searah juga, tapi di bab lainnya atau di hukum sebelahnya ya. Kakak kemarin sudah cerita bahwasannya yang namanya listrik dinamis arus searah itu selalu menggunakan hukum Ohm sebagai dasarnya. Kemarin kakak sudah bilang, dari mulai tahun 2019 sampai ke belakang, permasalahan listrik dinamis arus searah itu hampir selalu bisa diselesaikan cukup dengan satu hukum Ohm saja. Masih ingat ya hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Udah gitu aja. Simpel kan? Maka nanti tugas teman-teman untuk melakukan rekonstruksi rangkaiannya supaya menjadi rangkaian yang paling sederhana, dimasukkan ke satu hukum Ohm, selesai. Gitu aja tugasnya teman-teman di SBMPTN. Biasanya sangat cukup menggunakan hukum Ohm saja. Tapi memang ada beberapa kasus di mana beberapa kasus tertentu ini tidak cukup hanya dengan menggunakan hukum Ohm saja. Nah, kadang-kadang, oh, mati ya? Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Suaranya kedengaran, Kak. Gambarnya Dengeran, Kak. Ah, oke, kegeser. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk listrik dinamis arus searah itu insya Allah kita akan coba tambahin satu hukum baru untuk bisa menjelaskan beberapa hal yang kalau pakai hukum Kirchhoff saja, pakai hukum Ohm saja itu kurang bisa menjawab. Jadi kita hari ini akan membahas tentang hukum Kirchhoff seperti yang tadi dikasih tahu sama Kak Alia. Oke, kita akan coba mulai masuk materinya. Kakak mau share screen bentar. Oke, jadi tentang listrik DC tentang hukum Kirchhoff, seperti biasa teman-teman kita akan coba pemanasan dulu. Ya, kita akan coba pemanasan dulu. Ada 3 soal, masing-masing soal 1 menit. Silahkan nanti dijawab di kertas. Nanti kalau sudah kirimkan jawabannya ke kakak. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Biasa ya. Oke, soal nomor 1. Kita mulai soal nomor 1. Yuk, silakan. Soal nomor 1. Gampang nih. Gampang. Sikat. Pakai hukum Ohm saja sangat cukup untuk menjawab soal nomor 1 ini ya. Pakai hukum Ohm saja cukup banget. Ya, dulu ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri, apa yang sama? Kalau rangkaian paralel, apa yang sama, apa yang berbeda? Langsung selesai. Ya, disimpan dulu Triana, nanti aja sabar. Nanti tulis ya. Nanti ketika di akhir tulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Gitu. Jangan sekarang, nanti kakak nggak tahu itu jawabannya buat nomor berapa ya. Gak apa-apa. Cukup nomor 1 gampang, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Mati lagi video saya. Nomor 2, silakan. Oke, soal nomor 2. Hampir sama ya kayak tadi ya. Ada arus lewat sini, maka berapa arus yang itu? Masih gampang ya? Masih gampang? Masih aman Kak? Oke. Aman, oke. Kita lanjutin di soal nomor 3, terakhir. Ayo, soal nomor 3 nih.
Yang sudah selesai, boleh nanti dikirimkan jawabannya ke kakak. Boleh, silahkan. Yang sudah selesai, kirimkan jawabannya ke kakak. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, ya. Boleh, silahkan. Ini pakai hukum Ohm masih cukup, tapi nanti akan kasih tahu yang nggak bisa pakai hukum Ohm yang nanti harus pakai hukum Kirchhoff, ya. Oke. Anissa, itu jawaban nomor berapa? Ditulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Jangan langsung ABC-nya, kakak nggak tahu itu jawaban buat nomor berapa, ya. Tulisannya yang komplit, nomor berapa, jawabannya apa, ya. Jawabannya antara 2 pilihan, ya sudah. Nggak apa-apa, setidaknya sudah punya acuan lah, ya. Nanti kalau pas di UTBK cuma tinggal 2 pilihan ini, ya sudah dijawab aja antara itu atau itu, jangan yang lain, ya. Oke. Oke, sip. Oke, sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk ke materinya tentang hukum Kirchhoff dan tentang daya listrik. Oke, terima kasih buat yang mengirimkan jawaban. Alhamdulillah beberapa sudah mengirimkan, ya, beberapa hanya 1 atau 2 soal, beberapa yang lain jawab 3 soal. Alhamdulillah, kakak akan senang sekali teman-teman sudah mulai panas dengan menjawab soal-soal tadi. Jadi benar nggak jawaban kalian tadi? Ayo coba kita bahas dari mulai materinya. Hukum 1 Kirchhoff, ini sudah kita bahas dulu tentang rangkaian sebenarnya, ya. Bagaimana sih hukum 1 Kirchhoff itu? Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan tentang kekekalan muatan yang melewati sebuah percabangan. Bahwasanya jumlah kuat arus yang mengalir menuju ke titik percabangan harus sama besar. Harus sama. Antara jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar, totalnya harus sama. Nah, itu kan dulu sudah kita pelajari waktu rangkaian paralel, ya. Rangkaian paralel ada 1 jalur, kemudian pecah jadi 3 jalur. Maka I1, I2, I3 itu sama dengan I total. Dalam hal ini, I total adalah arus yang masuk ke rangkaian paralel tadi. I1, I2, I3 adalah arus masing-masingnya. Nah, dengan ini kita sangat mudah untuk menjawab soal nomor 1, kan? Masih, ayo. Coba dikirimkan ke everyone, coba. Berani nggak? Nomor 1 jawabannya apa? Coba, ada yang berani mengirimkan jawabannya? Soal nomor 1 jawabannya apa? Ayo. Soal nomor 1 jawabannya apa? Ayo. Kirimin jawabannya ke everyone. Ke everyone. Bisa nggak ke everyone? Atau cuma bisa direct message ke saya? Oke. Dairi, Kuma, Alwan, Akbar, semuanya jawab E. Dan itu adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Berapa yang masuk di A? Ya ini, 120 miliampere. 120 miliampere ini ada yang lewat atas, ada yang lewat tengah, ada yang lewat bawah. Tapi semuanya akan keluar di titik C. Sehingga yang keluar di titik C berapa? Ya harus 120 miliampere, ya. Sama, jawabannya yang E. Betul banget, alhamdulillah. Gampang kan? Gampang ya hukum 1 Kirchhoff, ya. Begitupun kalian bisa mengerjakan soal yang nomor 2 tadi, yang ini kan. Nah, yang ini lebih asik cara ngerjainnya. Arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Nah, total, ya. Maka kita definisikan dulu apakah dia masuk atau keluar. Apakah dia menuju titik atau menjauhi titik. Ya, kita coba definisikan dulu. Yang 15 ampere ini menuju, menuju titik, ya. Yang 7 ampere yang ini menjauhi. Nah, ini menjauhi, yang ini menjauhi, yang ini juga menjauhi, ya kan? Maka arus yang masuk atau yang mendekati harus sama dengan arus yang keluar atau menjauhi. Yang menjauhi atau yang keluar itu berarti berapa? 7 tambah 2 tambah 9, sedangkan yang masuk ada 15. Artinya supaya kiri dan kanan ini sama, maka I itu harus berada di arus yang masuk, ya kan? Maka totalnya ini 7, 2, 9, 9 tambah 9, 18. Maka I-nya berapa? 18 min 15. Artinya 3 ampere. Nah, 3 ampere jawabannya. Maka dia harus masuk di arus yang menuju ke percabangan. Maka menuju ke percabangan berarti percabangannya ke atas. Seperti ini. Maka jawabannya C. Betul semua jawabannya. Cocok, alhamdulillah. Hukum 1 Kirchhoff. Ada yang mau ditanyakan? Gampang, ya?
Kok video saya hilang-hilang terus ya, saya bingung. Kayaknya nggak cocok nih laptop saya sama konverter yang baru ini. Oke. Yuk, kita lanjutin di soal pembahasan berikutnya tentang hukum 2 Kirchhoff. Kalau hukum 2 Kirchhoff itu pembahasannya adalah tentang loop. Tentang loop. Ayo kita coba lihat. Bagaimana hukum 2 Kirchhoff? Jumlah tegangan pada loop tertutup. Pada loop tertutup. Ini kakak salah menuliskannya rangkaian tertutup ya. Harusnya loop tertutup gitu aja. Nah, loop tertutup pada jumlah tegangan pada loop tertutup itu sama dengan 0. Loop itu apa sih? Loop adalah sebuah putaran dari sebuah arus. Kalau dia kembali ke titik awalnya, itu disebut sebagai loop tertutup. Tapi kalau dia tidak kembali ke awalnya, itu disebut sebagai loop terbuka. Untuk hukum Kirchhoff yang kedua, kita akan start dari hukum Kirchhoff 2 untuk loop tertutup. Bagaimana kalau hukum Kirchhoff 2 untuk loop tertutup? Seperti ini contohnya. Nah, anggap saya punya sebuah titik, kemudian nanti ada aliran arus. Nah, aliran arus itu harus kembali lagi ke titik tersebut supaya hukum 2 Kirchhoff-nya bernilai 0. Gimana bunyi hukum 2 Kirchhoff-nya? Yang seperti ini persamaan. Nah, ini ya. Kita lihat step-stepnya dulu. Step pertama, asumsikan arah loop. Ingat asumsi. Karena ini asumsi, berarti teman-teman sangat boleh untuk membuat arah yang terserah dengan teman-teman pinginnya gimana. Mau loopnya searah jarum jam? Boleh. Atau mau berlawanan arah jarum jam? Boleh, terserah. Pokoknya dia asumsikan dulu pertama loopnya arahnya kemana. Contoh kakak bikin loopnya searah berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Oke, kemudian loop kedua, step kedua itu tuliskan hukum 2 Kirchhoff dari titik tersebut sampai ke titik yang sama dengan aturan ini. Kaki panjang itu bernilai positif. Jadi di sini ada sebuah baterai ya atau sumber tegangan. Ada kaki panjang, ada kaki pendek. Kalau loopnya ketemu kaki panjang lebih dulu, baterainya bernilai positif. Tapi kalau loopnya ketemu dengan kaki pendek, baterainya bernilai negatif. Gitu ya. Oke, nanti tuliskan sampai hukum Kirchhoff-nya itu kembali ke titik tersebut sehingga ujungnya boleh sama dengan 0. Baru nanti kita dapatkan arus I-nya berapa. Dan dilihat hasil I-nya positif atau negatif. Kalau positif berarti sesuai dengan asumsi tadi. Kalau negatif berarti berlawanan. Oke, biar paham, kita coba langsung ke soal yang tadi kalian kerjain. Ya, tadi kalian sedang ngerjain soal ini kan? Ayo kita coba buktikan. Jawaban kalian benar apa salah? Ayo kita lihat. Oke, soal nomor 2. Arus yang mengalir pada R1 adalah berapa? R1 itu yang ini. Gimana tadi step-stepnya? Step 1, asumsikan arah loop. Boleh searah jarum jam? Boleh. Atau berlawanan arah jarum jam? Boleh juga. Oke, kakak mau ambil yang mana? Yang berlawanan arah jarum jam deh. Kalau berlawan arah jarum jam berarti dari A ke D, turun ke D, habis D ke C, habis C ke B, habis itu B ke A, gitu ya. Lalu kakak akan tuliskan hukum 2 Kirchhoff-nya. Jumlah GGL ditambah jumlah I kali R, itu nanti akan sama dengan 0 untuk loop tertutup. Ayo kita coba praktekin. Lihat dari A, dia berlawan arah jarum jam, berarti turun ke bawah. Ada arus I kan? Pasti ada arus I. Maka I-nya ketemu hambatan sebesar 10 ohm. I kali R. Oh, berarti 10 I. Gitu ya. Seret. Terus dari D ke kanan. Nah, ketemu panjang. Panjang berarti positif. Positif berapa baterainya? 9 volt. Oh, berarti plus 9. Dari baterai naik ketemu dengan hambatan 2 ohm. Berarti tambah 2 I. Terus ketemu dengan B. Lalu B belok ke kiri. Ketemu pendek. Oh, berarti negatif. Nah, ketemu pendek berarti negatif 15, gitu ya. Setelah min 15, kembali lagi ke A, baru boleh sama dengan 0. Jadi harus kembali ke titiknya dulu, baru sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan 0, kita dapatkan berapa I-nya. Ayo kita jumlahkan 10I tambah 2I, itu 12I. 9 dikurangi 15, min 6. Min 6 pindah ke kanan jadi 6. Artinya berapa I-nya? Berarti 6/12. Berarti I-nya adalah 0,5 ampere. Lihat angkanya. Lihat angkanya. Angkanya ternyata arusnya bernilai 0,5 ampere. Berarti positif.
Karena arusnya positif, berarti arusnya sesuai dengan arah loop kita. Arah loop kita gimana? Berlawan arah jarum jam. Berarti dari A ke D, dari D ke C, dari C ke B, dari B ke A. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya 0,5 ampere dari A ke D. Jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Nah, gitu. Dina, Raihana, Muhammad Rahel, betul semua. Gitu ya. Jadi step-stepnya seperti cara yang tadi. Yang pertama, asumsikan dulu arah loop. Yang kedua, tuliskan hukum 2 Kirchhoff hingga titik awalnya. Dapatkan arah arusnya, buktikan arah arus tadi sudah sesuai atau tidak dengan asumsi kita. Nanti teman-teman bisa tahu nilai arusnya berapa, arah arusnya kemana. Jelas ya? Hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff untuk loop tertutup gampang. Kalau loopnya terbuka gimana? Nah, ya kita lihat kalau loopnya terbuka. Apa bedanya loop terbuka sama loop tertutup? Ini salah. Harusnya bukan rangkaian terbuka, tapi loop terbuka. Salah ya kalau bilang rangkaian terbuka. Kalau rangkaiannya terbuka berarti putus rangkaiannya. Jadi arusnya nggak bisa jalan. Kakak salah nulis rangkaian terbuka. Harusnya loop terbuka. Ya, videonya hilang lagi. Ya, mohon maaf ya. Ya sudah, ayo kita lanjutin. Nah, di sini untuk loop terbuka artinya start dan finishnya beda titik. Ya, startnya dengan finishnya itu kalau loop tertutup finishnya sama. Tapi untuk loop yang berbeda, untuk loop terbuka, start dan finishnya berbeda. Gimana step-stepnya? Ya sudah, kalian harus tahu dulu arusnya. Jadi kayak tadi caranya dari loop tertutup dapatkan arah arus dan kuatnya berapa. Kalau sudah, tuliskan hukum 2 Kirchhoff dari titik-titik yang diminta, dapatkan tegangan jepitnya. Ayo kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan di hukum 2 Kirchhoff untuk loop yang terbuka ini. Loop yang terbuka, ya betul ya. Pertanyaannya adalah berapa beda potensial antara titik A hingga titik C. Nah, maka step satunya, kalian harus mencari tahu arusnya. Gimana cara mencari tahu arusnya? Pakai loop tertutup ya. Kalian boleh pakai asumsi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Oke, kakak sekarang balik. Kakak kan sudah tahu jawabannya tadi ya. Gimana kalau kita pakai searah jarum jam? Ayo kita buktikan. Oke, loopnya searah jarum jam. Berarti dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Ayo kita tuliskan berapa arusnya. Ayo kita tuliskan jumlah E ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Ya. Oke, maka nanti kita bisa menuliskan dari A ketemu panjangnya dulu, berarti positif 15. Ketemu 2I, ketemu pendek min 9, ketemu 10I sama dengan 0, gitu kan? 15 dikurangi 9, 6. 6 pindah ke kanan jadi min 6. 2I tambah 10I itu 12I. Berarti berapa I-nya? Berarti I-nya adalah min 0,5 ampere. Nah, perhatikan. Maka kalau nanti arusnya bernilai negatif seperti ini, berarti kalian tahu kalau arusnya itu berlawanan dengan loop yang tadi kalian buat. Ya, tadi kan sudah positif. Oh, berarti benar. Kalau negatif gimana? Kebalikannya. Maka teman-teman bisa menuliskan loop yang benar. Gimana arus loop yang benar? Berlawanan sama loop kalian tadi. Oh, berarti berlawanan jarum jam. Berarti dari A ke D, D ke C, C ke B, C ke A, gitu kan? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa beda potensial antara A sama C? Oke, berapa VAC? Nah, maka gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk loop terbuka. Dari A sampai ke C. Oke, sekarang kita akan ikuti arah arus. Kalau kalian mengikuti arah arus, berarti dari A turun ke D, terus lewat C ya. Kalau mengikuti arah arus. Nanti kalau mengikuti arah arus, berarti arusnya bernilai positif. Ya. Oke, kita coba mengikuti arah arus. Mengikuti arus. Nah, kalau mengikuti arus, maka nanti dari A ke D ke C, A, D, C gini. A, D, C gitu ya. Oke, kakak akan tuliskan hukum 2 Kirchhoff-nya, jumlah E tambah jumlah I kali R sama dengan VAC. Dari A turun ketemu dengan hambatan 10 ohm, berarti 10 dikali arusnya berapa? Arusnya setengah ampere. Positif. Kenapa kok positif? Karena kakak mau lewat yang sesuai dengan arusnya ya. Kita sesuai dengan arus.
Ditambah, berapa ketemunya ini? Oh, ketemu panjangnya, berarti ditambah 9. Ya, sama dengan VAC. 10 dikali setengah berarti 5. 5 tambah 9, berarti berapa VAC? Oh, VAC 14 volt. Yang jawabannya 14 volt, jawabannya yang B. Nurul, Raihana, Yogi, betul semua. Gitu ya, caranya seperti itu. Tapi kalau kalian ingin mengikuti arah loop, berarti nanti berlawanan dengan arusnya. Gimana caranya? Coba kita tuliskan mengikuti loop ya. Kalau mengikuti loop berarti dari A ke B ke C. Lawan arus kan? Nanti arusnya bernilai negatif. Kakak tulis A, B, C gitu ya. Berarti gimana? Jumlah E ditambah jumlah I kali R sama dengan VAC. Gitu kan? Ayo kita coba lihat. Jumlah E dari A ke kanan. Berarti ketemu positif 15. Nah, positif 15. Terus ditambah arusnya min 0,5 dikali 2 sama dengan VAC gitu kan. Maka VAC-nya adalah 15 dikurangi 1, 14 volt. Jadi jawabannya tetaplah yang B. Jelas ya? Jadi kalau kalian sudah tahu arusnya berapa dan arahnya kemana, maka menghitung dua titik yang berbeda, tegangannya gimana, nanti kalian bisa lewat jalur apapun, kalian tahu cara ngitung. Sampai di sini jelas? Harusnya kalau masih satu loop, gampang. Kalau masih satu loop, gampang. Jelas ya? Jelas, Kak? Cocok. Oke, kita lanjutin. Ini yang biasanya akan jadi momok kelas 12. Karena apa? Karena ini sering banget dikeluarkan oleh para guru untuk di kelas 12. Di ulangan harian, di UN, ujian madrasah, itu sering banget dikeluarin. Walaupun pada UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN tulis dan seterusnya namanya, ini sangat jarang keluar. Tapi pernah, tapi sangat jarang keluar. Jadi kakak akan membantu kalian untuk memahami soal-soal seperti ini. Ada yang sudah dapat tugas, alhamdulillah. Nanti kakak bantuin nanti biar makin paham biar ngerjain tugasnya ya. Ya, jadi ini emang sering banget jadi permasalahannya anak-anak kelas 12. Gimana cara penyelesaian kalau ada dua loop? Ayo kita coba selesaikan. Gimana step-stepnya? Yang pertama sesuai dengan yang tadi. Asumsiin dulu ya. Asumsiin dulu arah loopnya. Kemana arah loopnya? Terserah. Boleh searah jarum jam semua. Boleh. Atau berlawanan jarum jam semua. Boleh juga. Ya. Atau satu searah, satu berlawanan. Boleh. Asumsiin dulu aja ya. Kalau sudah diasumsiin, maka nanti kalian lanjutkan ke step berikutnya. Tuliskan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff dulu untuk loop yang kalian buat. Tulisin. Kalau sudah, masukkan hukum 2 Kirchhoff di masing-masing loop. Loop 1, tulisin. Dapat satu persamaan. Loop 2, tulisin. Dapat satu persamaan lagi. Jadiin 1, lakukan substitusi dan eliminasi. Kalau sudah substitusi dan eliminasi, nanti kalian bisa mendapatkan masing-masing kuat arus. I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Nanti kalian tinggal lihat apa yang diminta oleh soal. Seandainya soal yang diminta tegangan, ya sudah pakai hukum 2 Kirchhoff aja. Ayo kita praktekkan di soal yang ini. Ayo kita praktekkan ya. Ayo kita praktekkan. Ada 2 buah loop. Maka dari 2 buah loop ini, kita harus menyelesaikan apa yang diminta. Berapa arus yang melewati hambatan 2 ohm? Arahnya dari A ke B atau B ke A? Oke, ya. Maka sekarang kita harus step 1 melakukan asumsi untuk arah loopnya. Boleh searah jarum jam semua? Boleh. Boleh berlawan arah jarum jam semua? Boleh juga. Terserah. Namanya juga asumsi ya. Boleh satu searah, satu berlawanan. Boleh juga. Kalau kalian bingung karena terlalu banyak pilihan ya, kakak kasih acuan. Acuannya gimana? Ya temuinlah arusnya itu di tengah. Ya, boleh satu searah jarum jam, satu berlawan jarum jam. Boleh. Atau satu berlawan arah jarum jam, satu searah jarum jam. Boleh juga. Oke, kakak pilih. Contoh kakak pilih yang seperti ini. Yang loop 1 searah jarum jam. Yang loop 2 berlawanan arah jarum jam. Kita temuin di tengah-tengah ya, antara A dan B ya. Maka kakak tuliskan hukum 1 Kirchhoff-nya. Yang di sebelah kiri masuk ke A itu adalah I1.
Yang dari kanan masuk ke A itu adalah I2. Masuk ke A dua-duanya, keluar dari gerbang A, maka ini jadi I3. Gitu kan? Ya, oke. Maka nanti kita bisa menuliskan hukum satu Kirchhoff-nya. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berapa arus yang masuk? I1 tambah I2. Gitu kan? Berapa arus yang keluar? I3. Itu hukum satu Kirchhoff. Kalau sudah hukum satu Kirchhoff-nya, kita tuliskan hukum dua Kirchhoff untuk masing-masing loop. Yang loop satu dulu ya. Jumlah E ditambah jumlah I kali R akan sama dengan 0. Ya. Kita mulai dari A. Lihat. Kita mulai dari A turun ke bawah. Kalau keluar dari gerbang A berarti arusnya I3. Arus I3 ketemu dengan ketemu dengan 2 ohm, berarti 2 I3 gitu ya. Setelah lewat 3 ohm, setelah lewat 2 ohm, seret ketemu baterai. Nah, ketemu baterai yang panjang, berarti positif, plus 2. Ya. Terus turun ke bawah, terus belok ke kanan. Nah, setelah keluar dari B, dia bukan I3 lagi, tapi I1. Ya, dia keluar dari B, maka ini jadi I1. Iya dong. Nah, dari I1 ketemu dengan hambatan 1 ohm, berarti tambah 1 I1. Ya, terus ketemu pendeknya, berarti minus, min 4. Ketemu dengan hambatan 5 ohm, berarti tambah 5 I1. Ya, belok ke kanan, masuk ke A lagi, baru boleh sama dengan 0. Kalau sudah kembali ke titik awal, baru boleh sama dengan 0. Nah, ayo kita masukkan informasi yang didapat. I3 itu apa sih I3? I3 itu ini, I1 tambah I2. Jadi boleh kita tuliskan 2I1 tambah I2. Gitu kan? Itu I3. Maka ada 2 ditambah min 4. Oh, berarti min 2. Ya. Terus ada plus 1 plus 5I. Oh, berarti ditambah 6I1. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Ayo kita distribusikan. Berarti 2I1 tambah 2I2 tambah 6I1. Min 2-nya pindah ke kanan jadi plus 2. Ayo kita sederhanakan sehingga 2I1 tambah 6I1 jadi 8I1 tambah 2I2 sama dengan 2. Ini baru dapat persamaan 1. Ya, kita harus dapatkan satu persamaan lagi. Maka gimana cara mendapatkan satu persamaan lagi? Ya, kita hitung di loop sebelahnya. Oke, kakak akan melakukan ini dengan lebih cepat. Oke, fokus ya. Kita mau menuliskan hukum 2 Kirchhoff untuk loop 2. Jumlah E tambah jumlah I kali R sama dengan 0. Oke, dari A turun ke bawah berarti I3-nya ketemu 2 ohm. 2 I3. I3 itu apa I3? I1 tambah I2. Kakak langsung tulis gini nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Setelah ketemu, setelah lurus dari 2 ohm, ketemu baterai yang panjang, berarti plus 2. Keluar dari B belok kiri, ini I2. I2-nya ketemu hambatan berapa banyak? 5 ohm sama 1 ohm dirangkai seri kan? Oh, berarti 6 ohm. Berarti 6 I2. Gitu ya. Terus ketemu dari sini, ketemu pendek. Oh, berarti minus, min 4. Sama dengan 0. Ya, sudah ya. Maka kakak akan lanjutin distribusinya. 2I1 tambah 2I2 tambah 6I2. Oh, berarti 2I1 tambah 8I2. 2 dikurangi 4 min 2. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Ini persamaan kedua. Ya, sudah selesai belum? Belum, masih panjang sekali step kita, oke? Oke, apa yang harus kita lakukan? Setelahnya kita harus melakukan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan arus I-nya. Oke, kita tuliskan hukum persamaan pertama 8I1 tambah 2I2 sama dengan 2. Terus ada 2I1 tambah 8I2 sama dengan 2. Kakak mau lakukan eliminasi untuk I1. Ya sudah, berarti yang atas kaliin 1, yang bawah kaliin berapa? Kaliin 4, gitu ya. Nah, maka nanti ini persamaannya kita selesaikan. Maka 8I1 tambah berapa kali 1? 2I2 sama dengan 2, itu persamaan 1. Kemudian yang bawah kita kali 4, 8I1. Tambah 8I2 sama dengan, kali 4 ya. Berarti berapa? 32.
Nah, yang bawah baru 2 kali 4 baru 8. Kita selisihkan. Sehingga kita I1-nya sudah habis, tinggal 2 dikurangi 32. Oh, berarti min 30 I2. Sama dengan berapa? 2 dikurangi 8 min 6. Sehingga berapa I2? Oh, I2-nya adalah min 6 per 30. Berarti 1 per 5. Atau kalau mau ditulis I2-nya adalah 0,2. Nah, jangan ketemu. Nah, ini. Nah, yang ini kan 0,2 ampere ya. Maka 0,2 ampere itu baru I2. Berapa I1-nya? Masukkan aja ke salah satu persamaan ya. Maka kita masukkan ke persamaan yang pertama aja. Berarti 8 I1 ditambah 2, I2-nya berapa? 0,2. Sama dengan berapa? Sama dengan 2, gitu ya. Maka 8 I1 sama dengan 2 kali 0,2, 0,4. 2 dikurangi 0,4, 1,6. Maka berapa I1? Berarti 1,6 dibagi 8, 0,2 juga. Lihat hasilnya teman-teman, lihat hasilnya. Oh, bukan pen. Nah, highlighter. Nah, lihat hasilnya. Ternyata I1 dan I2 bernilai positif. Artinya apa kalau I1 dan I2 bernilai positif? Harusnya sudah sesuai dengan arah loop kita tadi. I1 arahnya ke sini. Oh iya benar, berarti arahnya ke sini. Ya. I2 arahnya juga sudah benar ke sini. Jelas? Maka berapa I3-nya? Ya sudah kita selesaikan I3-nya. Ayo kita coba selesaiin I3-nya pakai biru yang ini. Berarti I1-nya 0,2, I2-nya 0,2. Berarti berapa I3-nya? I3-nya adalah 0,4 ampere. Lihat hasilnya I3 berapa? Oh, hasil I3-nya juga positif. Nah, karena hasil I3-nya positif, berarti arah arusnya sudah sesuai dengan arah loop kita tadi. I3 kemana? Ke bawah. Jadi berapa arusnya? 0,4 ampere. Arahnya ke bawah. Dari A ke B. Maka jawabannya 0,4 ampere dari A ke B. Jawabannya yang C. Fadli, Raihana, Dinda Ayu. Betul semuanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kakak lanjutin? Stepnya panjang banget ya. Stepnya panjang banget. Ya memang seperti itu penyelesaian untuk hukum dua Kirchhoff-nya. Jadi untuk hukum dua Kirchhoff pada loop tertutup itu memang step by step ngerjainnya seperti itu. Bisa lebih sederhana? Bisa. Kalau teman-teman bisa menggunakan pembagi arus. Nanti akan kakak jelaskan. Tapi yang ini sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi kakak terlalu cepat lompat-lompatnya, mungkin kalau ada yang belum perlu dijelasin lagi, nanti kakak jelasin lagi. Tapi kayaknya sudah jelas semua kayaknya ya, sudah pada ahli. Gimana biar lebih singkat? Ada caranya supaya lebih singkat tanpa kita melakukan substitusi dan eliminasi. Itu yang bikin panjang banget soalnya ya. Itu arus yang di titik A bisa masuk semua enggak arusnya? Lah, habis ini santai saja, habis ini ya. Habis ini kita buktiin. Bener enggak kalau arusnya bisa masuk semua atau keluar semua? Nanti ya. Kak, loop terbuka nanti dibagi arusnya. Pakai loop terbuka Kak, nanti dibagi arusnya. Ya, nanti ya. Habis ini kita akan coba kalau dibagi arusnya gimana. Habis ini insya Allah ya. 2I1 I2 itu dari mana Kak? Nah ini ada pertanyaan dari Siti Zuyina. 2I1 tambah I2. Nah 2 itu adalah hambatan yang dilewati oleh I3. Berapa I3? I3 adalah I1 tambah I2. 2I3 berarti 2 dikali I1 ditambah I2. Itu tadi ya. Oke Kak mau nanya itu yang ngitung I2-nya kok sampai 4 volt. Kenapa yang 1 ohmnya nggak ikut? Sudah 1 ohmnya ini sudah dihitung dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. 6-nya ditulis di sini. Sudah dihitung. Ya, cuma kakak lanjutin aja karena dia dirangkai seri, hambatannya langsung ditotal. Ya. Oke, kita akan coba ke yang tadi sudah di spoiler sama teman-teman. Kayaknya teman-teman sudah pada tahu cara ini. Yaitu dengan teknik hukum pembagi arus. Maka sebenarnya hukum pembagi arus itu sebenarnya adalah hukum Kirchhoff yang sedikit dimodifikasi. Jadi ada modifikasi sedikit. Apa aja yang dimodifikasi? Ayo kita lihat apa bedanya hukum Kirchhoff yang tadi dengan hukum Kirchhoff yang sekarang. Ayo kita coba lihat. Step 1.
Sama, asumsikan. Sama ya, kata tadi ya, tadi juga mengasumsikan arah loop. Tapi sekarang beda. Yang diasumsikan bukan arah loop, tapi arah arusnya. Arah arusnya seperti apa? Boleh keluar semua, boleh masuk semua. Nah, ini. Nah, loopnya boleh keluar semua atau loopnya boleh masuk semua. Terserah. Namanya juga asumsi. Ya, namanya juga asumsi. Boleh. Nanti kalian tuliskan dari A ini bisa keluar semua atau masuk semua, terserah. Oke. Nah, setelah itu tuliskan hukum 1 Kirchhoff. Gimana tadi hukum 1 Kirchhoff? I1 tambah I2 I1 tambah I2 sama dengan I3 gitu kan? Nah, tapi I3-nya tadi kan biasanya keluar sendiri. Dibalik aja biar sama. Jadi minus. Digeser, dipindah ke kiri sehingga untuk hukum 1 Kirchhoff yang tadi tertulis I masuk sama dengan I keluar menjadi seperti ini, teman-teman. Itu adalah hukum 1 Kirchhoff yang sedikit dimodifikasi dari asumsi kita tadi. Oke, tahan dulu pertanyaannya, tahan dulu ya. Setelah memasukkan hukum 1 Kirchhoff, kita akan memasukkan hukum 2 Kirchhoff-nya langsung. Tadi hukum Kirchhoff-nya gimana? Hukum 2 Kirchhoff. Jumlah E, jumlah GGL, ditambah jumlah I kali R akan sama dengan beda potensial. Gitu ya. Sekarang jumlah E-nya saya geser ke kanan, sisi kanan. Berarti dari plus pindah jadi minus kan? Jumlah I kali R sama dengan V dikurangi jumlah E. Gitu kan? Awalnya dipindah positif, dipindah kanan jadi negatif. Maka kalau kita mau mencari I apa I? Maka V dikurangi jumlah E per jumlah R. Itu adalah I-nya. Jadi hukum 2 Kirchhoff yang seperti ini, yang tadi kakak tampilkan, bisa diubah menjadi seperti I sama dengan V min GGL per R. Itu yang akan kita masukkan di masing-masing jalur. Ini hukum 2 Kirchhoff untuk jalur pertama. Ini hukum 2 Kirchhoff untuk jalur kedua. Ini hukum 2 Kirchhoff untuk jalur ketiga sama dengan 0. Kalau sudah, maka nanti selesaikan. Dapatkan setelah mendapatkan hukum 2 Kirchhoff untuk masing-masing jalur, dapatkan nilai tegangannya, itu dapat V-nya. Kalau sudah dapat V, dapetin berapa nilai arusnya. Kita praktekin ya dengan rumus yang sama. Oke, saya mau lihat karena kayaknya ada banyak pertanyaan. Kak, kenapa setelah baterainya 2V kok berubah I3-nya menjadi I1 dan I2? Iya, I1 yang tadi ya. Yang di sini ada I1 dan I2 itu adalah jumlah dari I3. Ya. Nah, I3 tadi yang lewat baterainya 2 volt. Jadi 2 voltnya nggak perlu diubah. Yang perlu diubah hanya I3-nya diubah menjadi I1 dan I2 gitu kan. Ini 2 I3, 2 I1 tambah 2 I2 gitu ya. Kak, rumus di bawahnya datang dari mana? Oh iya, rumus yang bawah. Sabar. Yang ini ya, dapat dari sini rumus yang bawah. Oke, kita coba praktekin. Soal yang sama dengan dua cara yang berbeda, lebih asik yang mana? Ayo kita coba praktekin. Nah, soal nomor 5. Sama persis pertanyaannya. Berapa arus yang lewat hambatan 2 ohm dari mana ke mana? Pertanyaannya sama persis ya. Maka kita akan coba pakai teorema pembagi arus. Ya, asumsikan arah arusnya. Boleh masuk semua, kalau masuk semua berarti menuju A. Boleh masuk semua menuju A, atau keluar semua dari A. Nah, saya anggap keluar semua deh. Ini I1 yang lewat kiri, ini I2 yang lewat kanan, dan ada I3 yang lewat bawah. Mirip ya kayak tadi ya. Mirip seperti soal kita tadi. Terus, maka setelah kita asumsikan arah arusnya, kita tuliskan hukum 1 Kirchhoff yang sudah dimodifikasi. Gimana? Jumlah arusnya di semua jalurnya sama dengan 0. Ya. Terus kita masukkan hukum 2 Kirchhoff yang sudah dimodifikasi di masing-masing jalur. V dikurangi GGL dibagi R. V dikurangi GGL dibagi R. Ini jalur pertama, V dikurangi GGL dibagi R. Ini jalur kedua. V dikurangi GGL dibagi R. Ini jalur ketiga, totalnya sama dengan 0. Ayo kita tuliskan masing-masing satu-satu ya, biar nanti kita bisa menyelesaikan berapa arusnya. Kita lihat untuk jalur pertama. Jalur pertama I1.
yang lewat kiri, ya kan? Yang lewat kiri kan? Yang lewat kiri. Maka kita lihat dulu. V dikurangi berapa ya? Cari baterainya. Ingat, E itu adalah baterai atau sumber tegangan. Lihat, dia dikurangi berapa? Lihat. Dari A bergerak baterai positif. Positif berapa? Positif 4. Berarti V dikurangi 4. Gitu ya. V dikurangi 4. Kemudian, wait. Nah, oke, sip. Nah, sip. Nah, oke, lebih kondusif. Nah, nanti kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan jumlah hambatan yang dilewati di jalur 1. Berapa jumlah hambatan yang dilewati di jalur 1? Lihat dari A ke B lewat jalur 1 ada hambatan 5 ohm sama hambatan 1 ohm. Berarti totalnya berapa? 6 ohm. Oke, saya bagi 6. Aduh, maaf. Nah, itu jalur pertama. Kita lanjutkan di jalur kedua. Jalur kedua berarti A lewat kanan. Ayo, A lewat kanan, V dikurangi berapa? Nah, baterainya ketemu panjang dulu berarti dikurangi 4. Ya, dibagi dengan berapa hambatan yang dilewati? 1 tambah 5 berarti 6. Ya, itu di jalur 2. Jalur 3-nya gimana? Dia lewat tengah. Berapa GGL yang dilewati? Yang panjang. Positif, berarti V-2. Dibagi baterainya, hambatan yang dilewati berapa? Jumlahnya 2. Sama dengan 0. Kalau sudah ditulis masing-masing jalur, kalikan KPK-nya. Kenapa kok harus dikalikan KPK-nya? Supaya nanti nilainya itu nanti dikalikan bilangan bulat yang enak nanti hitungannya. Kalau bukan KPK biasanya nanti dia bukan bilangan bulat atau hitungannya terlalu gede. Kita coba 2 sama 6. Berarti KPK-nya berapa? 6 kan KPK-nya? Kita kali 6. Pelan-pelan. Pertanyaannya disimpan dulu, pelan-pelan. V-4/6 kalikan 6. 6 dibagi 6, 1 ya. Berarti yang atas tinggal dia kalikan 1. V-4. Kita lanjutkan. Untuk jalur kedua. V-4/6 dikali 6. Berarti 6 dibagi 6. 1 lagi. Berarti yang atas V-4-nya kaliin 1. Berarti V-4. Hati-hati, yang isinya biasanya bingung. V-2/2 dikali 6. 6 dibagi 2 berapa? 3. 6 dibagi berapa? 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti yang atas kalikan dengan 3. Yang atas kaliin dengan 3. Oh, kameranya mati lagi. Ya, mohon maaf. Oke, berarti yang atas kaliin 3 ya. Berarti 3V. 3V min berapa? Min 6. Sama dengan 0. Gitu ya. Nah, maka nanti kita selesaikan semuanya. V tambah 3V berarti 5V. 5V. Min 4. Min 4. Min 6. Berarti min 4, min 4, min 6, min 14. Min 14 pindah ke kanan jadi 14. Maka V sama dengan 14/5. Berapa 14/5 itu? 2,8 volt. Jawabannya yang mana? Belum selesai. Sabar. Yang dicari apa dulu? Lihat yang dicari. Yang dicari adalah berapa arus yang lewat hambatan 2 ohm. Berarti I1, I2 apa I3? I1 nggak lewat 2 ohm. I2 nggak lewat 2 ohm. Yang lewat 2 ohm adalah I3. Nah, yang ini berarti kita cari I3. Ayo kita coba cari I3. Berapa I3-nya? Yang mana sih I3? I3 itu yang ini. Ya kan? I3 yang ini. Berarti bisa kita tulis. Ya Allah, kameranya mati lagi. I3-nya adalah V-nya berapa? 2,8 dikurangi 2 dibagi 2. 2,8 dikurangi 2, 0,8. 0,8 dibagi 2. Berarti I3-nya sama dengan 0,4 ampere. Itu hasilnya. Kita coba lihat hasilnya. Hasilnya berapa? Oh, ternyata I3-nya bernilai positif. Artinya apa kalau I3 bernilai positif? Arusnya sudah sesuai dengan asumsi kita tadi yang ini arus. Nah, berarti 0,4 ampere arahnya ke bawah dari A ke B. Jawabannya yang C. Ya. Oke, kakak mau menjawab dulu pertanyaannya. Kak mau nanya, kan I1 dan I2 sama dengan I3. Kalau dipindah ruas bukannya harusnya I1 ditambah I2 min I3 ya, Kak? Iya, kan dipindah ruas tadi. Tapi I3-nya tadi kan arahnya ke bawah. Dibalik.
I3-nya kan tadi awalnya ke bawah tuh. Kakak mau balik dulu sebentar. Nah, di slide yang ini kan I3-nya arahnya ke bawah. I3-nya arahnya ke bawah. Dibalik I3-nya. Jadi kalau kalian tadi menuliskan I1 tambah I2 min I3-nya dibalik jadi plus I3. Makanya asumsinya jadi sama dengan 0. Jadi I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Karena arusnya pasti ada yang dibalik. Gitu ya. Terus gimana jika kita ketemu I-nya negatif? Ayo kita lihat. Kalau I-nya negatif gimana? Ayo kita coba lihat ya. Kita coba hitung I1. Kita coba hitung I1. Berapa I1-nya? Lihat I1-nya ya. I1-nya yang mana? Ini I1. V min 4/6. V-nya 2,8 min 4 per berapa? Per 6. Nah, 2,8 dikurangi 4 min 1,2. Min 1,2 dibagi 6 berarti berapa? I1-nya berarti 0,2 ampere tapi negatif. Ini I1. Ya, ini I1. Jangan pakai ini. Nah, I1. Lihat. Aduh, pakai hijau ya. Enggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Nah, I1-nya bernilai negatif. Artinya apa kalau I1-nya bernilai negatif? Arusnya tidak sesuai dengan arah asumsi kita. Asumsi kita tadi dari mana? Dari A turun ke B kan? Dari A turun ke B. Berarti arus yang asli itu berlawanan dengan asumsi kita. Berarti dari B naik ke A. Seperti ini. Dan hasilnya sama kan? Lihat hasilnya sama. Tuh, arusnya hasilnya sama antara I1 yang tadi dengan I1 yang sekarang. Gitu ya. Jadi sama. Cara pertama sama cara kedua. Teman-teman lebih senang mana? Cara pertama atau cara kedua? Cara pertama yang tadi pakai hukum Kirchhoff yang biasa atau cara kedua pakai pembagi arus. Lebih asik yang mana? Oke, cara kedua. Ya, alhamdulillah. Emang seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lebih sederhana jika menggunakan hukum 2 Kirchhoff dengan cara dibagi arusnya. Sehingga apa? Teman-teman tidak perlu melakukan substitusi dan eliminasi karena itu ngabisin waktu banget. Ya. Jadi, justru yang bikin kita agak lama itu melakukan substitusi dan eliminasi tadi. Di cara kedua, itu nggak pakai substitusi dan eliminasi. Jadi, lebih simpel ngerjainnya. Hati-hati bisa diselesaikan dengan halo, masuk enggak? Ya, Kak, masuk. Aduh, mohon maaf ya, keluar sendiri tadi. Ini kakak buka pintunya biar koneksinya lancar. Oke, kakak mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Kakak mohon maaf. Oke, kakak kembali lagi. Ada syaratnya di mana teman-teman bisa menggunakan cara kedua. Tapi kalau syaratnya tidak memenuhi, teman-teman nggak boleh pakai cara kedua. Syaratnya apa? Syaratnya ini. Syaratnya adalah yang ini. Ya, ketika hukum 1 Kirchhoff-nya tadi kita tuliskan seperti ini, aman-aman aja. Tapi begitu hukum 2 Kirchhoff-nya kita tuliskan seperti ini, maka nggak boleh nilai R itu 0. Ya, karena ada pembagian. Dalam pembagian ini, maka penyebutnya itu tidak boleh bernilai 0. Artinya apa? Di semua jalur harus ada hambatannya. Kalau ada satu jalur saja, yang nggak ada hambatannya, nggak boleh pakai cara kedua. Harus kembali ke cara pertama. Ya. Jadi kalau ada satu jalur saja, yang nggak ada R-nya, nggak boleh pakai cara kedua. Harus kembali ke cara pertama yang melakukan substitusi dan eliminasi. Ya. Jadi ketika kalian lihat soal, lihat dulu ke kelengkapan hambatannya. Di kiri ada hambatannya enggak? Oke, sip. Di kanan ada hambatannya enggak? Ada. Oke, sip. Tengah ada hambatannya enggak? Ada. Oke, sip. Karena semua jalur ada hambatannya,
pakai aja langsung hukum Kirchhoff yang dibagi tadi. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Jelas ya? Oke, kayak gitu. Jadi kalau kiri, tengah, sama kanan ada hambatannya, teman-teman bisa pakai cara kedua. Nah, sekarang kalau nanti teman-teman menemukan kalau nggak ada baterainya gimana, Kak? Nggak masalah. Kalau ada satu jalur yang nggak ada baterainya, nggak masalah. Yang penting itu ada hambatannya. Kalau nggak ada baterainya, tinggal satu jalur nanti V gitu aja. V dikurangi 0 gitu kan ya, kalau nggak ada baterainya. Tapi kalau nggak ada hambatannya, V per 0 itu berbahaya. Persamaannya jadi nggak berarti karena nilainya jadi nggak bisa ditentukan. Jelas? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Gampang ya? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kakak lanjutin? Ya, chatnya hilang gara-gara kakak tadi sempat keluar. Mohon maaf. Oke, gitu ya. Sepertinya sudah paham semua tentang hukum dua Kirchhoff. Maka, insya Allah nanti kalau teman-teman ketemu soal yang sejenis, teman-teman bisa melakukan cara yang tadi. Kakak mau lanjutin tentang daya dan energi listrik. Nah, daya dan energi listrik ini adalah membahas tentang berapa besar daya yang dilepaskan oleh sebuah elemen atau dilepaskan oleh sebuah komponen. Daya itu apa sih? Intinya seperti ini. Daya itu adalah hasil kali antara tegangan dengan arus. Daya itu simbolnya P besar, power. Satuannya watt. P, power, satuannya watt. Hasil kali antara V dengan I. V itu apa? V itu tegangan. V itu tegangan. Tegangan itu apa? Volt. Itu apa? Arus. Satuannya ampere. Jadi 1 watt itu setara dengan 1 volt ampere. Jelas? 1 watt itu setara dengan 1 volt ampere. Maka kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman ingin tahu apa namanya rumus hukum Ohm gimana hukum Ohm? Jangan saya terusin. V sama dengan I kali R gitu ya. Maka persamaan dayanya akan jadi panjang. Contoh, V sama dengan V kali I, padahal V itu sama dengan I kali R. V-nya diganti I kali R. Ya, V-nya diganti I kali R. Jadinya apa? I kali R kali I, gitu kan? Iri, gitu kan? Atau bukan I-nya yang diganti. V-nya tetap, I-nya yang diganti. Diganti jadi apa? Kalau V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R, gitu kan? I-nya diganti V per R. V dikalikan V per R, atau V kuadrat per R. Ya, nah dari sini teman-teman akan bisa melihat perbandingan kalau teman-teman ingin mencari arus, teman-teman ingin mencari daya, tapi teman-teman bisa melihat apa yang diketahui di soal. Teman-teman bisa menggunakan rumus yang sesuai. Nah, kalau sudah tahu daya, teman-teman akan tahu berapa energi listriknya. Gimana cara tahu energi listriknya? Energi listriknya itu adalah P kali T. Ini energi listrik. Jadi energi listriknya adalah W sama dengan P kali T. W itu apa? Energi listrik. P itu apa? Daya. T adalah waktu. Jadi P kali T itu menjelaskan tentang energinya. Karena energi listrik sama dengan P kali T, padahal P-nya itu segini banyak rumusnya, berarti nanti rumus energi juga macam-macam. Kita lihat, P-nya diganti V kali I ya. Berarti P kali T jadi V kali I kali T. Fit, gitu ya. Nah, kalau nggak pakai V kali I, tapi kalau pakai I kuadrat kali R, ya udah kalikan T aja. I kuadrat kali R kali T. Ya. Atau pakai P-nya sama dengan V kuadrat per R. Nah, ya udah kalikan T aja, dia jadi energi. Seringkali energi listrik itu dia dicampur dengan energi lain. Contohnya di SBMPTN tahun 2018. Energi listrik W sama dengan P kali T itu diubah jadi energi kalor. Energi kalor itu apa? MC delta T. Ya sudah, ini nanti sama dengan MC delta T gitu kan. Atau energi listrik W sama dengan P kali T itu digunakan sebagai energi potensial listrik statis. Ya, kebetulan teman-teman belum mendapatkannya di kelas 12 karena listrik statis biasanya habisnya listrik dinamis ya. Tapi kakak kasih tahu rumusnya adalah V kali Q. Jadi sama dengan V kali Q gitu. V itu adalah beda potensial, Q itu adalah muatan dari suatu benda.
rumus energinya jadi panjang kayak gini. Gitu ya. Ini yang biasanya kakak dulu waktu SMP apalin. Oh, kakak rumus sepanjang ini sudah hafal waktu SMP. Kenapa? Karena gurunya kakak memberikan rumus yang sampai sekarang kakak hafal. Gimana rumusnya? Cara ngapalinnya? Lihat. V kali Q. Vicky. Vicky. Siapa? Ada Vicky di sini? Ya. Ya, Vicky pokoknya. V kali Q. Vicky. PT. PT. Kalau PT itu bahasa Jawa artinya ayam. Jadi PT. Gitu ya. Vicky punya PT. PT itu ayam. Dikasih vitamin. Karena ngasihnya irit, perutnya sakit, mencret. Gitu. Jadi sampai sekarang kakak hafal. Nanti tinggal melihat rumusnya tadi, mana yang mau kalian pakai. Terserah, sesuai dengan informasi yang digunakan. Kalau yang diketahui itu tegangan sama hambatan, energinya berapa? Ya pakai rumus perut. Ya. Tapi kalau yang diketahui adalah arus dan hambatan, arus itu I, hambatan itu R, pakai rumus irit. Ya kan? Kalau yang diketahui pakai suhu. Ada data T-nya. Oh, nanti energinya pakai rumus mencret gitu ya. Terserah nanti sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bagian kanannya ini. Ini sangat penting. Karena apa? Karena teman-teman bisa tahu berapa daya yang dikeluarkan oleh alat ketika dia dipasang pada satu tegangan tertentu. Contohnya, kakak punya lampu yang tulisannya seperti ini. 20 watt, 220 volt. Artinya apa sih tulisan itu? Maka daya optimalnya adalah 20 watt. Dia bekerja sangat baik dengan daya 20 watt. Kalau di bawah 20 watt berarti dia underperform ya. Kalau lampu berarti lampunya itu redup. Kalau di atas 20 watt, di atas 20 watt, maka biasanya komponennya itu nggak kuat. Kalau lampu gitu biasanya lampunya putus, cedis gitu. Gitu ya. Jadi 20 watt disebut sebagai daya optimum. Nah, kalau 220 voltnya apa? 220 voltnya itu adalah tegangan standar. Artinya, jika dipasang pada tegangan 220 volt, maka lampu tersebut bekerja dengan daya optimalnya 20 watt. Ya. Tapi kalau tidak dipasang pada tegangan 220 watt, ya daya yang keluar enggak 20. Contoh dipasang pada tegangan setengahnya. 110 volt gitu ya tegangannya contohnya ya. Maka daya yang keluar yang enggak 20 volt pasti di bawahnya itu. Lampunya jadi redup. Kalau dipasang pada tegangan dua kalinya 440 volt, ya dayanya jadi besar sekali. Nah, saat dayanya besar sekali, biasanya lampunya putus. Jadi 220 volt ini disebut sebagai tegangan standar. Ya. Dan terakhir teman-teman bisa tahu berapa hambatannya. Pakai rumus perut yang tadi ya, pakai rumus perut yang tadi. Maka perut yang tadi ini bisa kalian tuliskan P sama dengan V kuadrat per R, maka R sama dengan V kuadrat per P gitu. Oke, masih ada satu soal lagi, tapi ada yang mau ditanyakan kah oleh teman-teman? Ada say hi, siapa say hi ini? Boleh, kalau mau tanya silakan say hi. Silakan. Ada yang mau tanya? Maaf Kak, tadi yang itu apa ya Kak? Apa? Yang T kecil. V kecil. T kecil, T. Oh, T kecil itu waktu, time, T kecil. Waktu dalam detik Sama ya. aja kayak. Waktu dalam Iya. detik gitu aja. Kalau T besar bukan waktu tapi suhu atau temperatur. Nanti masukkannya dalam Kelvin atau dalam Celsius. Gitu ya. Oke, ayo kita selesaikan. Kita selesaikan ya. Maka terakhir di soal nomor 6 ini kita akan melihat sebuah lampu yang spesifikasinya 120 watt 220 volt dan 60 watt 220 volt. Jadi dua lampu. Maka lampu ini dipasang pada tegangan 110 volt dan dipasang secara seri. Waduh. Udah dipasang pada 110 volt, seri lagi. Jadi ini lampu pasti nggak normal. Pertanyaannya berapa energi yang dipancarkan oleh lampu dalam waktu 1 detik? Ini pasti nggak normal. Gimana cara ngitungnya? Dihitung dulu berapa hambatannya. Ayo kita hitung berapa hambatannya. Gimana cara ngitung hambatannya? Yang tadi, pakai rumus P sama dengan V kuadrat per R. Nah, P sama dengan V kuadrat per R, berarti R sama dengan V kuadrat per P. V-nya berapa? Kalau R1 berarti V-nya 220 dikuadratin per P-nya 120. Gitu kan?
R2-nya berapa R2-nya? 220 dikuadratin per 60. Gitu ya. Kalau dirangkai secara seri. Nah, kalau dirangkai secara seri berarti hambatannya dijumlah. Berarti R1 tambah R2 gitu ya. Berarti 220 kuadrat per 120 ditambah 220 kuadrat per 60. Nah, teman-teman bisa melakukan disamain penyebutnya dulu jadi 120, nanti hasilnya 3 per 120 ya. Nanti kalau kakak selesaikan, jawabannya 220 per 40. Gitu ya, ini kakak percepat aja hasilnya karena waktunya sudah mau selesai. Maka itu adalah hambatan serinya atau hambatan totalnya. Setelah tahu hambatan totalnya, maka kakak ingin cari tahu arus totalnya. Berarti berapa arus totalnya? Oh, jangan taruh RS, R tot gitu ya. Arus hambatan total. Berarti berapa arus totalnya? Ya, berarti tegangan total dibagi hambatan total. Tegangan totalnya 110. Ya. Terus hambatan totalnya berapa? 220 kuadrat dikali 40. Gitu kan? Ya, maka pertanyaannya adalah berapa energi dari lampu tiap detik? Energi dari lampu tiap detik. Berarti teman-teman pakai rumus apa? Pakai rumus ada. Ada I total dan ada R total, gitu kan? Maka, oh salah, teman-teman pakai V. Ini ada V nih. Ada rangkaian seri, berarti ada tegangannya 110 volt. Nah, maka nanti kalau teman-teman bisa pakai rumus V kali I kali T. Ya kan, pakai rumus vitamin yang ini, vitamin. Nah, V-nya berapa V-nya? 110 volt. Jadi kita masukkan berapa energinya? Pakai rumus vitamin ya kan. Nah, pakai rumus vitamin ya. Ayo kita coba masukkan rumus vitaminnya. V-nya berapa? 110. I-nya berapa I-nya? 110 per 220 dikuadratin dikali 40 ya. Maka dua kuadratnya kakak pecah aja. Nah, kakak pecah gini ya, nggak masalah ya. Maka yang atas dibagi yang bawah, kita sederhanakan. Coret-coret hasilnya 2, coret-coret hasilnya 2, 2 coret-coret hasilnya 10. Berarti berapa energinya? Energinya adalah 10 Joule. Gitu. Jadi nanti hasilnya jawabannya yang A, betul dari gitu ya. Jadi teman-teman dari sebuah lampu yang punya spesifikasi, maka teman-teman harus tahu berapa hambatannya. Temuin dulu hambatannya. Kalau sudah temuin hambatannya, dia dimintanya hambatannya dirangkai seperti apa? Kalau dirangkai secara seri ya, dapatkan rangkaian serinya. Kalau rangkaian serinya sudah dapat, maka hitung arus totalnya. Nanti setelah dapetin arus total, kaliin aja dengan tegangannya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan berapa daya totalnya. Gitu. Kak, T-nya 1 detik. Iya, karena dia mintanya tiap detik. Jadi T-nya kita masukkan 1. Betul, kakak belum nulis ini. Nah, jadi ini kali 1. Nah, lupa kakak belum nulis. Kali 1. Nah, sama dengan 10 Joule. Ya, karena tiap detik ya. Karena tiap detik jadi T-nya 1. Gitu. Ada cara cepatnya enggak? Oh, ada cara cepatnya. Kalau teman-teman butuh cara cepat, nanti kakak jelasin di Ambis Ekstra nanti ya. Nanti, insya Allah. Kak, 40-nya dari mana? Dari ini teman-teman 40-nya. Tinggal 1/120 ditambah 1/60 ya. Disamakan penyebutnya ya. 120 ditambah 1/60 ya kan? KPK-nya jadi 120 gitu ya. Maka ini jadi 1, ini jadi 2. Berarti 3 per 120. Boleh ditulis sama-sama dibagi 3 ya. 1/40. Jadi 40-nya dari sini. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman sudah belajar. Kalau teman-teman ada ketemu permasalahan, selesaikan dengan hukum Ohm dulu. Kalau pakai hukum Ohm selesai, alhamdulillah. Kalau hukum Ohm nggak selesai, pakai hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Untuk beberapa kasus tertentu yang memenuhi syarat, yaitu pada jalur-jalurnya diketahui ada hambatan, teman-teman boleh langsung pakai hukum pembagi arus. Ini biasanya lebih mudah, tapi pastikan dulu syaratnya terpenuhi ya. Nanti teman-teman bisa tahu berapa masing-masing arus. Kalau arusnya sudah tahu, teman-teman bisa tahu berapa nilai dari daya dan energi jika sebuah alat diketahui spesifikasinya. Gitu teman-teman.
Oke, mana yang belum screenshot? Yang ini? Boleh, silakan. Waduh, sudah 1 jam nih kita. Mohon maaf ya tadi ada banyak kesalahan di mana? Di kameranya mungkin. Jadi mungkin insya Allah mungkin nanti malam mungkin semoga bisa lebih bagus lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kakak akhiri. R kecil itu apa? R kecil. R kecil itu biasanya hambatan dalam. R kecil itu hambatan dalam yang ada di sebuah baterai. Gitu ya. Oke, sip. Itu aja teman-teman ya. Habis ini insya Allah teman-teman akan lanjut materinya. Kita akan istirahat dulu buat teman-teman yang belum melaksanakan sholat. Kakak minta maaf kalau tadi ada banyak sekali gangguan. Moga-moga ilmunya bermanfaat. Kakak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Alia.